Iya, signature bang. Jadi kalau Signature apa bang? resep signature itu dia bikinan si bartender sendiri, gitu loh. Racikan sendiri. Kalau yang sama itu dia memang jatuhnya udah internasional atau klasik punya, gitu. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, selamat siang. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel yang selalu menebarkan virus perdamaian dan insya Allah menebarkan kebaikan, Bonser Channel. Kali ini gue bersilaturahmi ke adik-adian gue nih dari Bonser 2 yang cukup famous di zamannya dan punya cerita menarik dan unik di zaman sekolah dia, dan salah satu permintaan paling tinggi request by penonton dari fans-fans ini di daerah Kemuning 3 Hutan Kayu Utara. Gue main ke rumahnya dia dan teksoknya udah lama, cuman waktunya nggak ketemu. Dia manusia malam, gue manusia siang. Tapi alhamdulillah pas lagi libur, gue langsung meluncur bersilaturahmi ke rumah dia. Tapi panjang lebar, mungkin yang sudah kenal sama beliau, langsung kita say hello aja buat penonton Bonser Channel. Say hello. Selamat siang teman-teman. Kita di sini kedatangan Bang Dawai untuk membagi inspirasi bahwa nggak selamanya anak-anak STM itu rusuh, biang kerok, atau tukang ribut. Kita di sini mau ngasih bercerita, ngasih inspirasi buat teman-teman bahwa enaknya anak STM bandel bareng, tobatnya bareng, kan gitu. Iya kan, makanya di sini dikasih tahu bahwa yuk kita bareng-bareng lakuin hal yang positif. Dulu hal yang negatif, sekarang positif. Dan gue juga sebagai narasumber juga di sini, maksudnya sebagai pelaku di masa lalu, gue mau nih ngajak temen-temen nih kita usaha bareng atau gimana gitu. Nah, itu dia. Gue di sini mau ngasih sedikit ilmu untuk buat yang mau usaha tentang produk minuman, lo bisa nanya langsung ke gue di Kedai 900. Bang. Ya. Namanya kenalin, bukan penonton Bonser doang di sini. Oh iya. Nama gue Cilau. Tapi sih nama asli sih Faisal Andriansah. Panggilan zaman sekolah sampai sekarang Cilau. Cilau tetap Cilau. Alumni tahun berapa? Tahun 2001. Dari basisnya Genjing. Bonser 2. Gitu. Lama dulu kita biar nggak Oke. Gua hadirkan buat penonton Bonser Channel salah satu narasumber by request, Cilau Genjing. Alumni 2001. Bang, tadi seperti opening ente, kita mau berbagi awalnya kisah inspiratif. Dan perlu diketahui Bang Cilau di sini salah satu alumni yang punya usaha dan punya kisah inspirasi di bidang jatuhnya apa nih bidangnya Bang? Beverage. Minuman. Alkohol dan non alkohol. Jadi dia dari perjalanan dia bekerja, lulus sekolah sampai menjadi ahli untuk meracik dan membuat suatu usaha di bidang minuman. Kita kulik sekarang. Bang, gimana nih ceritanya nih? Ente bisa terjun ke jadi pencipta dan penggiat minuman. Kalau di sini sih sebenarnya satu ya, berawal kita dari kerja sama orang, ikut sama orang. Setelah kita udah kuasain ilmunya ya kita nggak ada salahnya dong untuk buka sendiri gitu. Jadi sebenarnya sih asalkan Bang, ini YouTube Bang. Sebenarnya dari asal peracik itu sebenarnya bahasa Latinnya bartender gitu. Bartender itu sama dengan peracik gitu. Jadi buat temen-temen kalau yang mau usaha minuman yang gak usah sungkan-sungkan,
nanya ke sini ke kedai 900, konsultasi gimana enaknya, nanti dikasih tahu jalur-jalurnya gitu. Itu poin yang pertama sih gitu. Berarti ente sebelumnya kerja dulu. Berapa tahun tuh? Ya lumayan, di hotel, di restoran, di diskotik, di kafe, banyak. Berapa tahun totalnya? Totalnya 12 tahun, Bang. 12 tahun. 12 tahun. Sampai di titik ente pengen usaha. Iya, karena kita juga udah nguasain ilmunya, ya. Sekarang perbandingannya usaha orang bisa kita majuin, kenapa usaha kita sendiri nggak bisa dimajuin? Kan pertanyaannya itu. Gitu. Makanya kalau memang teman-teman mau nanya gitu, silakan datang ke sini. Nah, sekarang gitu. langsung kita kupas aja dapur ente nih, ya kan? Iya, biar orang-orang tahu nih yang apa skill yang ente punya. Dan ente mulai usaha 2017 dari minuman apa dingin? Enggak, minuman begini Bang, minuman kita bagi dua dulu, non alkohol sama alkohol. Ente mulai dari? Ya semuanya dari non alkohol, terus ada grade-nya masing-masing, ada regulasi yang harus dijalanin bahwa kita non alkohol dulu, baru ke alkohol gitu. Dan ente mulainya dari usaha pertama dari tempat terpencil ya, dari tempat yang sederhana. Itu dia, justru saya usaha ini dari di pinggir jalan di atas got gitu loh. Ketika ada rezeki kita punya sewa lapak, habis itu digusur lapak, lari ke rumah bikin konsep mural atau 3D gitu. Jadi ya balik lagi Bang, kita menikmati proses itu, nggak ada yang instan gitu. Jadi kita juga harus konsisten, gimana kita usaha jangan berubah-berubah. Kalau memang konsisten ini dalam artian kata, ya kalau emang udah di bidang minuman terus, itu bakal jadi hasil. Jangan ntar usaha minuman, usaha jahit, usaha makanan, usaha bengkel, itu nggak benar menurut gue. Makanya kita harus konsisten bahwa ya udah usaha minuman aja gitu. Itu sih Bang poin yang kedua gitu. Dan ilmu ente dengan istilahnya ente dari tempat berproses, ilmu makin berkembang juga ya. Berkembangnya apa? Kita lihat dari market sekitar kita atau kompetitor kita. Kadang si tamu pun juga ngasih masukan untuk produk kita. Contoh, Bang di sono ada minuman kopi namanya V60. Abang bisa gak buat? Nah kita coba inspirasi, improv. Oh gue bisa. Cari bahan dasarnya, cari metodenya biar sama gitu. Itu aja sih, kadang-kadang tuh tamu buat inspirasi kita juga. Kadang tamu ada yang dari Starbucks, Bang, gue minumnya rasa gini, kopinya kayak gini, saya cobain, ini mah bisa. Gue bikin. Contoh kayak kopi kenangan. Kopi kenangan contoh yang udah brand image-nya. Iya, gue sih bukan ngecilin kopi kenangan ya kan. Itu gue bikin sendiri, ternyata gue dapet fenomenal cappuccino brown. Boleh diadu rasanya. Masih menangan gue cappuccino brown. Karena kopi kenangan gue lihat di situ dia encer, dia menang produk doang sama sponsor. Karena dia punya modal besar. Gitu. Tapi gue dengan lo bawa kopi kenangan gue rasain, gue bisa lebih rasa dari itu. Itu fenomenal yang terjadi. Tamu gue datang ke kedai ngasih sampel kopi kenangan, pas gue rasain, ya merem gue bikin gini. Kenapa dia menang? Karena dia dapat sponsor. Dia punya modal gede. Coba lo jajalin cappuccino brown gue, jauh rasanya. Jadi berbicaranya kopi, sirup, macam-macam Bang ya? Banyak semua, juices gitu, teh, kopi, alkohol gitu. Makanya kalau kita juga kan jual alkohol juga nggak sembarangan, kita juga ada surat perizinan. Dan saya juga bayar pajak sama pemerintah gitu setiap bulan gitu. Dan ente bikin resep sendiri nih Pak, bikin resep, dan dari perjalanan proses ente nih sampai jadi pengen usaha sendiri, coba resep sendiri, dan aneh lihat ini nama-namanya sebagian ada di kedai-kedai lain atau di kafe-kafe lain atau mungkin ada di hotel hampir sama, tapi sebagian lagi namanya
nama bikinan sendiri nih. Iya, signature Bang. Jadi kalau resep apa Bang? Resep signature itu dia bikinan si bartender sendiri. Gitu loh. Racikan sendiri. Racikan sendiri. Kalau yang sama itu dia memang jatuhnya udah internasional atau klasik punya gitu. Jadi kayak di luar itu kayak contoh gini lah. Tukang martabak suka ada kan bacanya martabak spesial. Gitu loh. Bangka. Iya, nah itu tukang martabaknya sendiri yang bikin resep sendiri, yang ngasih nama sendiri. Begitu juga minuman gitu. Kalau minuman sebagian memang ada resep itu di restoran-restoran, sebagian signature itu bikinan sendiri atau buatan hasil karya sendiri. Ini kan kalau namanya aja juga kan beda-beda. Ini kan kayak misalnya permen latte, milkshake, ini kan udah nggak aneh nih. Nggak aneh, itu nggak aneh. Tapi begitu ngeliat Soekarno Romen, Fatal 900, Kemuning Senja, ini kayaknya cuma di dia doang ternyata. Iya. Hasil ente karya sendiri. Karya sendiri Bang, signature. Kalau yang umum-umum kayak Virgin Mojito, Strawberry Mojito tuh umum di restoran ada, sama leci Yakul itu ada. Tapi kalau di sini kalau Soekarno Romen, Fatal 900 itu ada historinya masing-masing. Kemuning Senja berarti kan nama jalan rumah aneh. Leci Sensation berarti tuh buah leci, jus leci, sirup leci. Terus Asian Blue, Honeymoon, Banana Pluto, Planet Strawberry itu kita signature. Tapi di sini nggak ada kopi cyanida Bang ya? Nggak ada. bisa ketangkep gue. Vietnam apa Vietnam? Vietnam Drip ada Aceh Gayo, Vanilla Latte. Kopi cyanida. Iya. Lumayan paling gila. Wasis berapa ya? Dua. Maaf. Bentar dulu ya. Ini jadi bagi teman-teman yang pengen buka usaha minuman ini kan tadi udah dijelaskan minumannya ada yang non alkohol dan alkohol. Nah, pengen menimba ilmu, pengen belajar, Bang Cilo bersedia Bang? Bisa bersedia. Ya, atau mau partnership atau mau kerjasama silakan, karena contoh misalnya dia banyak resep-resep yang bisa dibagikan kepada yang mau belajar. Wah itu duit semua kalau dijalanin duit itu. Iya betul. Karena kalau pesan saya gini Bang, kalau mau jual alkohol himbauannya satu, bikin surat perizinan penjualan alkohol. Gak apa-apa kita bayar pajak. Itu duit dulu tuh, udah keluar duit dulu. Gak apa-apa. Jadi kita tuh kalau mau usaha, kalau yang yang alkohol, ya kita harus keluar duit. Karena kenapa? Itu permanen sifatnya, aman gitu. Tapi kalau yang sifatnya non alkohol atau soft drink atau jus atau mocktail, kopi itu nggak masalah, nggak usah bayar. Karena kita udah tahu perundang-undangannya bahwa itu masuk usaha UMKM. Gitu. Jadi di sini bagian dari UMKM itu. Iya, makanya di sini dijelasin kalau teman-teman mau usaha alkohol lebih baik bikin surat perizinan, karena biar gimana juga kita ya harus taat pajak juga. Pesan moralnya gitu, kita bayar pajak kok setiap bulan gitu, biar tuh nggak rancu. Dan minuman yang ente buat ini sebelum zamannya minuman macam-macam nih, yang boba apa rame emang ente sudah mulai duluan malah Bang ya? Iya itu sih malah justru menurut gue nggak ngaruh, ada Thai tea, ada boba, ada yang gue nggak mau terpengaruh itu, karena gue bilang gue konsisten. Mau orang mau bikin apa ya gue tetap cinta produk gue sendiri gitu. Jadi gue nggak mau ngikut-ngikut orang dengan gaya orang, metode orang, ya gue nggak mau. Ya balik lagi, basic seorang bartender itu semua minuman diracik gitu loh. Kalau gue mau bicara sombong, orang Prancis belajar sama gue, bukannya gue belajar sama dia, kan gitu. Dan lu bikin, kalau misalnya lu sampai bisa punya franchise, lu nggak se-franchise yang dengan peraturan macam-macam Bang? Oh enggak, gue nggak kaku. Justru gue kalau lo mau bikin franchise ya gue bisa kasih budget 8 juta, gerobak, resep, equipment bar, udah ada. Itu udah jalan? Udah jalan. Karena menurut gue ya gue ngapain gitu pakai franchise. Karena kesian juga orang kalau pakai franchise tuh pakai prosedural, peraturan gue nggak mau. Gue fleksibel aja, lo datang ngobrol segala macem bla bla bla, lo mau buka ayo gue kasih resep, gue kasih equipment, gue kasih metode cara pembuatan minuman, ya lo jalan gitu. Gue intinya sih nggak mau mempersulit orang nyari uang gitu, jadi gue berbagi aja lah gitu. Tapi
sirupnya dari ente. Sirup dan jus belanja dari gua gitu. Jadi gua nggak mau istilahnya per gelas gua kenain 2.000 untuk gua nggak mau. Itu namanya kita malak, Bang. Kita notok gitu. Kita notok orang, kasihan orang dagang. Jadi sistem perbedaan franchise sama gua nggak mau istilahnya gue bebanin sama si klien gua per gelas gue minta 2.000, gue nggak mau. Itu kesannya notok, Bang. Biarin aja. Memberatkan ya? Ya, memberatkan. Jadi lo di sini gue training segala macem, beli equipment, beli ini sama gua gerobak 8 juta tuh deh. Bisa berjalan. Dan ini Bang harganya kalau misalnya ke hotel ya atau ke kopi kenangan lah misalnya yang sejenis yang emang udah brand match-nya udah keren lah. Ini harganya jauh banget, Bang. Iya, gue setengah mereka nih. Setengah mereka. Karena gue gini loh, Bang. Gue dapetin fenomenal bahwa lo nggak usah ke restoran. Di sini pun ada di kedai 900 minuman restoran. Kayak milkshake aja gue jual murah gitu. Per gelasnya 20.000. Kalau di restoran bisa gocap segelas gitu. Makanya ini inspirasinya dari mana, Bang? Ente punya brand image kedai 900 nih. Nah ini balik lagi ke masa lalu nih, ya kan? Kebetulan ya kan, balik lagi Mas. Ini angka 900, ada ini historinya. Ada histori, terus fenomenal, terus goib juga nih angka 900. Ya pokoknya usahanya Bang Cilau ini dia mau berbagi nih buat siapa aja, bukan khusus alumni Bonser aja yang emang sama-sama punya passion seperti dia. Dan sama-sama atau orang yang punya duit tapi bingung ngolahnya. Nah, benar. Bisa nanya ke dia. Atau orang yang tertarik untuk usaha minuman yang lagi rame, bisa nanya ke dia. Bahwa di Bonser ada yang seperti dia nih, yang bisa menciptakan peluang usaha di bidang minuman. Nah, sekarang kita berbicara kedai 900, berarti kita ceritain masa sekolahnya dia yang di request penonton. Oke. Nah, kedai 900 nih, Bang. Idenya, historinya gimana nih? Kalau buat kedai 900 juga, sebenarnya awalnya juga teman-teman basis Genjing ngumpul, diskusi, terus yang enak namanya apa. Oh, melibatkan teman-teman basis berarti? Melibatkan, karena 900 ini dulu kita ada dua nih. Budut juga punya 900, Bonser juga punya 900 gitu. Jadi bedanya sama Bonser tuh kita nongkrong dulu di Pasar Genjing 900 gitu. Ini hasil rembukan dari teman-teman bahwa gimana nih biar anak Bonser Genjing ada shelter atau tempat diskusi itu biar nggak hilang fenomenal Bonsernya. Akhirnya aneh. Nemuin rasa kangennya ketemunya di situ. Nah itulah kita ambil nama kedai 900 gitu loh. Dan ini tahun berapa nih idenya muncul? 2017 pada saat ente mulai usaha. Dan ente cinta banget nih sama basis Bonser Genjing 900. Nah, kan ente salah satu yang mungkin dilibatkan dari cerita nafsu, ente ada di situ. Nah, dan jadi cerita ente itu waktu sekolah kayak legend, Bang. Orang mungkin orang belum tahu Cilau orangnya mana. Ini nih Bang Cilau nih orangnya yang rame ya kan? Dan punya keunikan sendiri, mungkin bercerita dari mulut ke mulut bahwa dia sekolah punya keunikan sendiri. Dan keunikan itu dia katanya pakai tas koper sering dan alas kaki. Itu ciri khas ente, Bang ya? Iya, kebetulan juga dulu pas zaman aneh sekolah memang booming musik ska gitu. Kita ambil ceritanya dulu musik ska tuh di era-era 98-99 tuh tenar. Kita contek lah. Nah, aneh berpakaian atau berseragam kayak anak ska. Kita bawa koper gitu. Terus pakai topi pet gitu, pakai sweater gitu. Nah, itu jadi ciri khas gitu, ciri khas si Cilaunya gitu. Dan emang ente udah menciptakan trend make itu brand image ente dari sekolah, Bang ya? Iya. Jadi sekarang ya. Iya, jadi ada yang dikenang sama orang, sama temen, sama musuh-musuh gitu ya kan. Wah, si Cilau emang begini orangnya gitu. Satu sisi juga kita bawel juga sih, orangnya bawel, terus biang kerok. Kita akuin karena kita orangnya cengli.
nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, ini ceritanya gimana Bang? Inspirasi ente dari dulu tinggal sini Bang? Iya, kebetulan. Dari Kemuning, inspirasi masuk Bonser itu dari apa? Dari lingkungan atau pilihan sendiri? Sebenarnya sih aneh tadi mau masuk Bariwan, cuman kata nyokap Bariwan perjalanannya terlalu panjang, banyak musuh. Ternyata pas Ani masuk Bonser lebih parah dari Bariwan, bahkan nggak ada temennya gitu loh. Di Bonser nggak ada temennya. Di daerah sini? Iya, maksudnya gini loh, kita sekolah di Bonser itu ternyata bukan adem ayem, ternyata memang sekolah itu rivalnya banyak musuhnya. Dan ente jatuhnya udah warisan semua Bang ya? Iya. Nah, itu jatuhnya gimana ya? Kalau kita pikiran kita tadi itu sekolahan bagus, ternyata beda. Jauh dari realita.